Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis anggaran upah biaya tenaga kerja langsung di PT Sejahtera Makmur. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 63231499. Perkenalkan, nama saya Hawa Kalila Nuryadini dengan NIM 63230826. Perkenalkan, nama saya Putri Alisa Raya dengan NIM 63230487. Perkenalkan, saya Tania Arvita dengan 63231186. Latar belakang, tenaga kerja adalah daya fisik maupun mental manusia yang sangat penting dalam proses produksi perusahaan. Untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan biaya dapat dikendalikan, perusahaan perlu membuat anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran ini disusun berdasarkan standar tarif upah dan efisiensi waktu kerja, sehingga perusahaan dapat merencanakan jumlah tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan secara tepat. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat membandingkan antara biaya tenaga kerja yang dianggarkan dan realisasi di lapangan. Jika terdapat selisih atau penyimpangan, perusahaan perlu menganalisis penyebabnya. Apakah penyimpangan tersebut menguntungkan dalam artian biaya realisasi lebih kecil dari anggaran atau tidak menguntungkan dalam artian biaya realisasi lebih besar dari anggaran. Analisis ini penting untuk pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan pengertian anggaran upah tenaga kerja langsung, menjelaskan tujuan penyusunan anggaran upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi, dan menyajikan metode perhitungan upah tenaga kerja langsung. Sedangkan manfaatnya adalah untuk mengetahui pengertian anggaran upah tenaga kerja langsung, mengetahui tujuan dari penyusunan anggaran upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi, dan mengetahui bagaimana metode perhitungan upah tenaga kerja langsung. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anggaran upah tenaga kerja langsung? Yang kedua, apa tujuan penyusunan anggaran upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi? Yang ketiga, bagaimana cara perhitungan upah tenaga kerja langsung? Kemudian ruang lingkup dari analisis ini difokuskan pada analisis anggaran upah tenaga kerja langsung di PT Sejahtera Makmur. Pembahasan mencakup perhitungan kebutuhan jam kerja tenaga kerja langsung berdasarkan rencana produksi, penetapan tarif upah per jam di setiap departemen, serta penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran 2024. Anggaran disusun berdasarkan data produksi per triwulan dan dianalisis untuk mengidentifikasikan efisiensi serta penyimpangan biaya yang mungkin terjadi. Analisis ini hanya mencakup tenaga kerja langsung dan tidak melibatkan biaya tenaga kerja tidak langsung maupun biaya produksi lainnya. Landasan teori. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang jadi. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dikalikan tarif upah per jam, dan anggarannya mencakup perencanaan jam kerja yang dibutuhkan serta tarif upah sesuai jenis produk yang dihasilkan. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung sangat penting untuk mengontrol pengeluaran, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, menghitung harga pokok produksi secara akurat, sebagai alat pengawasan dan pengendalian biaya dalam perusahaan. Dengan anggaran yang tepat, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan produksi serta keuangan. Selanjutnya, studi kasus. Kita mengambil dari PT Sejahtera Makmur yang sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2024. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, rencana tingkat produksi.
Di triwulan pertama, jumlah unitnya yaitu 5.000. Di triwulan kedua, jumlah unitnya 4.000. Di triwulan ketiga, 6.000. Triwulan 4, 8.000. Yang B, rencana jam buruh langsung per unit barang adalah Departemen 1 standar jamnya 2,4 jam. Departemen 2 1,5 jam. Yang C, rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung atau DLH-nya, yaitu Departemen 1 tarif per DLH-nya yaitu 500, Departemen 2 tarif per DLH-nya yaitu 700. Berdasarkan data di atas, disusunlah yang pertama anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Penyelesaian yang pertama, anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produksi. Di triwulan pertama, Departemen 1 memproduksi 5.000, standar jamnya 2,4. Jumlah jamnya jadinya yaitu 12.000. Departemen 2 produksinya 5.000, standar jamnya 1,5, jumlah jamnya yaitu 7.500. Jadi total jamnya yaitu 19.500. Dari triwulan kedua sampai triwulan 4 caranya sama, yaitu produksi dikali standar jam. Dan jam total itu adalah hasil penjumlahan dari jam total Departemen 1 dan jam total Departemen 2. Penyelesaian yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produksi. Di triwulan 1, Departemen 1, jamnya adalah 12.000, upahnya 500. Jadi jumlah dalam rupiahnya itu yaitu 6 juta. Di Departemen 2, jumlah jamnya tadi 7.500, upahnya 700. Jadi jumlah dalam rupiahnya itu 5.250 juta. Jadi biaya totalnya dari Departemen 1 dan Departemen 2 yaitu 11.250.000. Dan caranya juga masih sama. Jadi caranya jam dikali upah. Hasilnya jadi jumlah per rupiah. Dan biaya total itu adalah tadi sama dari jumlah Departemen 1 ditambah jumlah Departemen 2. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan perhitungan anggaran jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, pada PT Sejahtera Makmur untuk tahun 2024, diperoleh total kebutuhan jam kerja langsung sebesar 89.700 jam yang terbagi atas 55.200 jam untuk Departemen 1 dan 34.500 jam untuk Departemen 2. Dari data yang disusun, terlihat bahwa kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung mengalami peningkatan di setiap triwulan, seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tenaga kerja langsung sangat bergantung pada proyeksi volume produksi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Perusahaan telah menggunakan pendekatan standar dalam menyusun anggaran, yaitu dengan menetapkan standar jam kerja per unit dan tarif upah per jam yang berbeda untuk masing-masing departemen. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya dan mempermudah evaluasi atas efisiensi penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya, dari data yang disusun, terlihat bahwa kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung mengalami peningkatan di setiap triwulan. Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran tenaga kerja langsung sangat bergantung pada proyeksi volume produksi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Perusahaan telah menggunakan pendekatan standar dalam menyusun anggaran, yaitu dengan menetapkan standar jam kerja per unit dan tarif upah per jam yang berbeda untuk masing-masing departemen. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya dan mempermudah evaluasi atas efisiensi penggunaan tenaga kerja.
Kesimpulan dari presentasi tersebut, anggaran upah tenaga kerja langsung sangat penting dalam perencanaan biaya produksi di PT Sejahtera Makmur. Dengan menggunakan standar jam kerja per unit dan tarif upah per jam di setiap departemen, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan biaya secara akurat selama periode anggaran. Total kebutuhan jam kerja sebesar 89.700 jam dan anggaran biaya sebesar 51.750.000 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh volume produksi. Selain itu, anggaran ini membantu pengawasan, meningkatkan efisiensi biaya, serta menjadi dasar penentuan harga pokok produksi. Anggaran tenaga kerja langsung juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengendalian yang penting bagi manajemen dalam mengelola biaya secara efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.